Sampun kita mulai nggih. Sudah 100 peserta nggih. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah, Bapak Sulaiman Shah, para pejabat eselon 3 di lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah, serta jamaah Masjid Al-Islah GKN Semarang 1, marilah bersama-sama kita senantiasa menanjutkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Tidak lupa juga salawat serta salam, semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Hadirin jamaah pengajian bulan yang kami hormati, sebelum kita menyimak mau'idhah hasanah dari Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yaitu Al-Mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Al-Islah GKN Semarang 1 menyampaikan sunnah acara. Yang pertama atau sesi pertama adalah pembukaan. Sesi kedua adalah sambutan dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah selaku pembina Masjid Al-Islah GKN 1. Sesi kedua adalah penyampaian materi, sesi keempat adalah penutup. Untuk keberkahan acara di siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca umur kitab ila hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya, wa iyyaka nasta'in. Ya Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari pembina Masjid Al-Islah GKN Semarang 1, kami persilakan kepada Bapak Sulaiman Shah untuk menyampaikan sambutannya. Monggo, Pak. Sulaiman Shah, Mas, mute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Imam Taufik MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ya. Yang kami hormati para jamaah sekalian. Yang pertama saya kira mengajak kepada kita semua untuk selalu mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di tengah
bencana yang demikian dahsyatnya kita ini, kita masih diberi anugerahi kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan amanah tugas kita yang sangat-sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat ini. Salawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Para jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira nanti akan lebih banyak dijabarkan atau dijelaskan oleh Bapak Doktor, Bapak Profesor ya tentang apa itu akhlakul karimah dalam pelayanan di sektor publik. Saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini yang mungkin nanti bisa kita mixkan dengan akhlakul karimah ini. Bapak Ibu sekalian, saat ini Kementerian Keuangan menjadi sangat penting sekali ya dalam rangka untuk kita menjaga pemulihan ekonomi yang sangat-sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian, karena kita sekarang ini berada pada diambang resesi ekonomi, walaupun belum resesi. Nah, pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan ini sekarang menjadi sangat-sangat sentral dan sangat vital. Karena disitulah nanti ya dalam rangka untuk menopang, mengimbangi saya kira program di bidang kesehatan ya dan juga program kita di bidang ekonomi. Nah, dengan pentingnya begitu, Bapak Ibu sekalian, saya ingat disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa kita sebagai insan Kementerian Keuangan memang harus merasa institusi yang sangat penting. Ya. Kemudian tetapi kita tidak boleh merasa yang paling penting. Nah, ini yang saya kira konteks pelayanan publiknya di sini. Nah, di mana akhlakul karimahnya di dalam pelayanan kita, Kementerian Keuangan sudah dari sejak tahun 2007 ya sudah merilis yang namanya values ya atau nilai-nilai Kementerian Keuangan di situ. Ya. Yang paling pertama adalah integritas. Inilah yang saya kira paling kunci di dalam akhlakul karimah kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri ya. Saya mengutip dari Ibu Menteri juga ya bahwa mengatakan setiap rupiah yang kita belanjakan secara tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk membangun negeri ini dengan bagus, sukses atau gagal sebagian besar merupakan dampak dari APBN yang kita kelola hari ini. Nah, saya juga mengutip salah satu dari Gus Dur, ya almarhum Gus Dur mengatakan negeri ini tidak akan hancur karena bencana, tetapi karena moral bejat dan perilaku korupsi. Ini saya kira menjadi filosofis ya dalam rangka kita dalam memberikan pelayanan publik kepada kepada masyarakat. Nah, nanti dari sektor dari di bidang konteks agamaan seperti apa nanti saya kira akan dijabarkan lebih lanjut oleh Bapak Profesor Imam Taufik ini. Nah, jadi kita sudah punya sebenarnya values bekal kita di dalam memberikan pelayanan publik ini. Nah, di dalam konteks pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada teman-teman bahwa ada satu ya kalimat yang saya kira sangat penting bagi kita saat ini, yaitu at-ta'awun wa tanasyur, yaitu saling tolong-menolong atau gotong royong. Ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kuncinya kita adalah harus bisa saling tolong-menolong. Ya, kita dengan Bank Indonesia, kita sudah men-share dengan boarding sharing, kemudian dengan masyarakat, nah ini yang saya kira menjadi sangat penting, kita dengan masyarakat juga harus bisa menolong mereka yang ketika saat ini sedang sangat-sangat membutuhkan kita. Mungkin saya kira dua hal itu ya yang ingin saya
sampaikan sebagai pengantar ya, sambutan dari nanti akan dijabarkan lebih lanjut oleh Bapak Profesor Dr. Imam Taufik. Bapak Profesor, kami mengucapkan terima kasih atas bergabung bersama kami. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah merupakan amal ibadah Bapak yang Amin. Bisa memberikan tausiah kepada kita untuk bekal kita di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita yang menjadi sangat-sangat penting ini. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus biar. Tunggu, hari ini malam sentuh. Terima kasih Pak Gofur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Profesor Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG yang telah hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati Bapak Sulaiman Syah selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Tengah. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Pejabat Eselon 3 di lingkungan Kementerian Keuangan di Jawa Tengah, serta rekan-rekan jamaah Masjid Al-Islah Kementerian Keuangan, juga Bapak Ibu yang bergabung di acara ini. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani atau mau'idhah hasanah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG, kami akan sampaikan beberapa informasi sebagai berikut, yaitu tentang riwayat hidup. Nah, ini riwayat hidup, mohon izin Bapak Profesor, beliau adalah Guru Besar Ilmu Tafsir Universitas Islam Wali Songo Semarang, lahir di Jombang 30 Desember 1972, pangkat saat ini adalah sebagai Lektor Kepala golongan 4C. Alamat beliau di Perum Bank Niaga B13 Ngalian Semarang. Kemudian beliau menikah dengan Ibu Dr. Hajah Arifah MAG dengan dua putra yaitu Muhammad Fawaz Hilmi dan Muhammad Mafaz Nabil. Kemudian riwayat pendidikan beliau yang pertama adalah di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tahun 83 sampai 87, Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tahun 84, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang tahun 87, Madrasah Aliyah Program Khusus di Jember tahun 90, kemudian lulus S1 jurusan Tafsir Hadis YAIN Wali Songo tahun 94, kemudian S2 Studi Islam PPS YAIN Wali Songo tahun 99, kemudian S3 Studi Islam Tafsir PPS YAIN Wali Songo. Selain itu, short course dan training yang beliau telah jalani yaitu short course Mediation and Conflict Transformation dari Wageningen University dan Utrecht University Belanda tahun 2007, Training on Project MDF ED Belanda tahun 2008, Peace and Conflict Transformation Course European Peace University Austria tahun 2009, International Course on Research Methodology Viers University Amsterdam tahun 2013, Short Course on Quality Assurance National Institute of Education Singapore tahun 2013, kemudian Short Course on
AUNQA di Prince Songkla University Thailand, International Writing and Publication Training di Queensland University Australia tahun 2015, Training on Corporate and Business Mediation di Haarlem, Belanda tahun 2016, dan International Course of Fundraising of di Monash University Australia 2016. Sedangkan pengabdian masyarakat beliau adalah sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Falah Bosongo Semarang 2006 sampai sekarang, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2015 sampai dengan sekarang, Wakil Khatib PWNU Provinsi Jawa Tengah 2012 sampai 2017, Ketua Litbang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2013-2016, Ketua Badan Litbang Yayasan Kajian dan Pengembangan Islam YPKPI Masjid Baitur Rahman Jawa Tengah 2011 sampai dengan sekarang, kemudian Ketua Angkatan Muda Haji Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2012 dan 2016. Nah, yang tidak kalah menarik adalah training, pelatihan, workshop, training atau short course, mediasi dan resolusi konflik Indonesia dan multikultur, early warning system, training healing, inisiasi perdamaian dan pengelolaan proses. Kalau melihat CV-nya, kita tidak meragukan lagi narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua untuk mengambil manfaat dan ilmu dari beliau. Beliau ini berarti kategorinya ulama yang pejabat. Ya, untuk menyingkat waktu, monggo kita dengarkan bersama-sama, kita simak mau itu hasanah dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik. Monggo Prof, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Sulaiman Shah, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Tengah, para pimpinan KPP Pratama Semarang, Pak Arista, dan seluruh pejabat, eselon 3 dan keluarga besar Kementerian Keuangan Wilayah Semarang, serta seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini saya bisa bersilaturahmi bersama dengan Bapak dan Ibu semuanya. Silaturahmi ini tentu sangat membahagiakan kami karena bagian dari penguatan kapasitas spiritual dan juga jalinan kolaborasi yang bisa kita kembangkan bersama. Sebagaimana disampaikan Pak Sulaiman Shah tadi, di sini pentingnya melakukan kolaborasi atau ta'awanu alal birri wa taqwa. Tadi disebutkan pentingnya ta'awun itu di sini. Bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, semuanya dilakukan dengan cara kebersamaan yang luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada kesempatan ini kami diajak bersilaturahmi bersama Bapak Ibu semuanya. Sholawat serta salam kita sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya diberi tugas amanah untuk bisa menyampaikan materi yang menurut saya sangat penting. Materi yang penting yaitu bicara soal bagaimana akhlakul karimah dalam pelaksanaan tugas keseharian kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berujung pada bagaimana layanan sektor publik itu kepada masyarakat semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tentu kalau bicara teori pelayanan publik sangat tidak relevan bicara di Bapak-Bapak Ibu di Kementerian Keuangan yang memang bidangnya urusan itu.
Tapi saya setidaknya ingin mengajak memori, mengingatkan kembali tentang bagaimana kita bisa melakukan overview terhadap pelayanan publik kita. Sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, kita tentu punya keinginan bagaimana layanan itu yang berisi, kemarin kita lihat indeks layanan publik itu ada profesionalisme, SDM, ada sarpras, ada sistem informasi, ada keterbukaan, dan ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi concern kita dalam kehidupan tugas kita sehari-hari. Maka ini menjadi penting untuk kita lakukan secara bersama. Melayani adalah tugas yang sangat mulia. Dalam bahasa agama sering disebut sebagai ibadah. Ya, ibadah itu. Ibadah itu adalah menempatkan kepentingan personal pribadi kita di bawah jauh dengan kepentingan yang lebih agung, yaitu kepentingan agama, kepentingan Allah, dan juga kepentingan negara. Karena itu, perspektif ini yang harus menjadi gambaran kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita lakukan dengan konteks beribadah secara sebaik-baiknya. Layanan itu menjadi bagian yang bisa kita berikan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita hidup dalam konteks masyarakat yang membutuhkan services yang luar biasa, kita harus mampu memberikan suri toladan abdi negara, abdi masyarakat dengan cara yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering istilahnya tugas kita adalah memberikan layanan prima. Ya, layanan prima itu adalah sebuah layanan yang terbaik, yang melebihi, yang melampaui, dan mengungguli standar kualitas. Dalam konteks layanan publik sebetulnya layanan dan standar kualitas inilah menjadi service excellent. Menurut saya PR kita bersama. Tadi Pak Sulaiman menyebut ada kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang adiluhung yang harus kita emban bersama. Misalnya aspek layanan publik itu dalam Peraturan Menteri Nomor 63 itu disebutkan ada transparan, ada akuntabel, ada menyesuaikan kondisi, ada mendorong partisipasi publik, dan juga tidak diskriminatif. Ini menjadikan PR kita semuanya. Sehingga ini butuh contoh yang harus kita berikan kepada mereka. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sosok panutan, sosok yang profiling kita dalam berkehidupan sehari-hari, memberikan contoh bagaimana melayani umatnya. Banyak karakter yang ada yang tentu bisa kita lihat dalam keputusan menteri itu. Ya, seperti sederhana, kemudian keamanan, tanggung jawab, amanah, kenyamanan, disiplin, sopan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sulaiman adalah persoalan integritas. Menurut saya ini yang bisa menjadi PR kita semuanya. Kalau diperkenankan, saya akan nge-share sedikit poin-poin untuk bisa memberikan gambaran pada Bapak Ibu. Mungkin saya bisa dibantu host biar saya bisa nge-share PowerPoint sekilas untuk nyaman. Ya. Dan nggak lihat wajah saya saja. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyiapkan PowerPoint sedikit di seputar bagaimana bicara soal Islam, membaca akhlakul karimah dalam layanan publik itu. Kita harus memahami, apa itu akhlak. Ya, kadang-kala kita sering disebut sebagai bagaimana bisa menjadikan orang-orang yang berakhlakul karimah. Sering disebutkan begitu. Tapi sebenarnya akhlak itu apa? Ada satu kalimat yang menurut saya bisa kita jadikan refleksi kita. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, salah satu tokoh, kiai, ulama yang multi talent. Imam Al-Ghazali itu orangnya adalah ahli fikih luar biasa. Disebut dengan fuqaha. Dia juga seorang filosof. Karya-karyanya luar biasa hebatnya di seputar filsafat itu. Dia menulis karya yang banyak lebarnya.
tapi juga dia disebut sebagai sosok yang ahli tasawuf atau sufi. Kapasitas yang multi talent, yang kompleks, yang lengkap ada pada Imam Al-Ghazali. Dia menyebut begini, akhlak itu adalah al-khuluq ibaratun an hayatin nafsi rasihatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Ini yang harus kita pahami. Yang disebut dengan akhlak itu gambaran keadaan yang ada dalam jiwa, yang dimana tindakan-tindakan manusia itu muncul secara spontanitas, muncul secara mudah, tanpa dipikir, tanpa diperluas, tanpa harus membutuhkan ide dan gagasan. Intinya, akhlak itu sudah mendarah daging dalam diri kita, tidak bisa direkayasa. Saya sering kalau dalam misi di ibu-ibu itu, mohon maaf ibu bapak, terutama ibu-ibu itu atau bapak lah, ketika ada petir, ya, ketika duduk petir kemudian hujan dewar gitu kan, apa yang kita baca? Ono sing maca subhanallah, ada yang baca macam-macam, tapi ada orang tua yang bacanya kodok. Gitu. Ada yang kaget itu ada di tempat saya dulu itu, bukannya sekarang. Kaget itu seorang ibu jawabnya keboliwat. Ya. Bapak dan Ibu, mohon maaf, refleksi tanpa sadar, alamiah, yang menjadi bagian inherent, tidak terpisahkan dalam diri kita, itu namanya akhlak. Jadi kalau bicara soal disiplin, mohon maaf, orang yang disiplin, akhlaknya akhlak disiplin, maka dia tidak lagi berpikir, saya datang itu nanti akan tepat waktu, terlambat, kemudian takut ada pimpinan, ada Pak Arista, khawatir terlambat, atau fingerprint-nya ketahuan. Tidak begitu. Kalau sudah bisa menjadi bagian dari diri kita sehari-hari, yang nampak, yang ada, tindakan-tindakannya muncul secara spontanitas, tanpa dipikir, tanpa direkayasa, tanpa macam-macam, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, coba sekarang kita bisa lihat kehidupan kita sehari-hari. Tepat waktu, kesederhanaan, apalagi keterbukaan, transparansi, kejujuran. Apakah itu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sudah menjadi akhlak kita atau tidak dengan kriteria Imam Al-Ghazali ini? Yang nempel automatically inherent di dalam diri kita. Bukan by design, bukan by project, bukan by program, bukan by ngejar serapan Pak Jokowi harus 75% di bulan September misalnya, atau layanan yang banyak target-target yang harus kita penuhi. Maka sebetulnya kemampuan untuk menjadikan diri kita berekspresi dengan akhlakul karimah yang di atas tadi. Akhlak yang baik itu adalah PR kita semuanya. Karena itu etika layanan publik ya seharusnya layanan publik itu harus secara sistematis menjadi integral dalam diri kita semuanya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa sebetulnya menjadikan akhlak kita akhlak yang positif itu, mohon maaf Bapak Ibu, tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Sulit sekali. Ya, sulit sekali. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang yang tidak pernah marah. Dia berbuat santun kepada siapapun. Orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang memusuhi, dibalasnya dengan baik, dengan ramah, dengan senyum. Dan itu tidak direkayasa. Dari hati, alamiah. Itu akhlak kita. Akhlak kita. Karena itu saya melihat dalam unsur layanan publik ini, dalam Islam, ada istilah kita melayani berarti memberikan. Ada hadis Nabi itu, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Sebaik-baiknya hamba Allah yang paling dicintai, ahabbul ibad ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, adalah orang-orang yang bermanfaat bagi keluarganya, masyarakatnya, dan sekitarnya. Iyal itu keluarga. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita memberikan kebermanfaatan kepada umat, kepada masyarakat itu? Pada disebutkan tadi Pak Herman Irawan tadi juga misalnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, orang-orang yang paling bermanfaat untuk publik, untuk masyarakat. Karena itu, sebetulnya layanan publik itu harus menjiwai dalam diri kita.
Jadi bagaimana menjadikan kita semuanya orang-orang yang mampu memberikan services yang terbaik. Nah, bagaimana kita melihat akhlak dalam layanan publik itu? Tadi kita melihat kriterianya, ya, melihat kriterianya. Sekarang negara kita dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ini sering menyebut istilah revolusi mental. Kalau saya, revolusi mental ini sebetulnya mental kita harus menjadi mental pelayan sejati. Pelayan sejati. Visinya itu mulia. Karimah itu mulia. Revolusi mental itu revolusi yang mampu melayani. Karena itu harus melakukan rekonstruksi hati, pikir, dan jiwa kita. Menjadi sebuah yang kolektif, kolegial, menjadi bersama. Sering Bapak Ibu, mohon maaf. PR kita itu adalah bagaimana menjadikan tindakan, perbuatan, pikiran, dan juga program-program itu sinergis itu. Itu kan sebenarnya akhlak. Menjadikan diri kita secara otomatis bisa bekerja bersama tanpa rekayasa antara otak, lesan, dan juga perbuatan. Itu sinergi yang luar biasa dalam konteks kita. Karena itu salah satu karakter yang utama menjadikan revolusi mental kita itu adalah bekerja melayani dengan total dan tuntas. Innallaha yuhibbu, ini ada hadis rawahu Tabrani, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, Allah itu menyenangi amalan-amalan seseorang yang bekerja dengan penuh totalitas, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ini yang bilang Kanjeng Nabi, Pak. Bukan yang bilang Pak Sulaiman Shah atau Pak Arista, apalagi saya orang luar nggak bisa hanya sekedar tawasau bil haqqi. Tapi ini Nabi kita. Hadisnya juga mutawatir, sahih. Karena itu ini harus menjadi semangat kita. Allah, Tuhan Pangeran kita yang memengerangi alam raya ini, Tuhan yang maha jaduk, yang tidak ada duanya, Tuhan yang maha sakti, Tuhan yang maha kuasa, yang setiap hari kita minta berdoa kepadanya. Ya, Tuhan yang setiap hari kita berlindung di tengah isu pandemi COVID-19 ini, melawan virus yang nggak jelas, yang nggak tahu saja kita nggak berdaya. Ya, siapa lagi yang dimintai pertolongan? Hanya Allah, Sang Pencipta virus. Yang gitu kan. Hanya Allah yang membuat virus, hanya Allah yang bisa mengobati virus, yang bisa menghilangkan virus itu. Itu menunjukkan ketidakberdayaan kita. Allah yang maha hebat luar biasa itu senang kok sama orang-orang yang bekerjanya sungguh-sungguh. Membiasakan diri, bekerja, melayani dengan sepenuh hati. Itu adalah bagian dari kita merevolusi mental kita. Karena itu, ini bagi saya, mohon maaf Pak Marista, ini PR bagi saya sendiri. Sebagai KPA di sebuah satker ini juga PR bagian memberikan motivasi, semangat kepada seluruh pegawai. Misalnya kami di UIN Wali Songo, lakukan pekerjaan itu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Jadikan tupoksi yang kita miliki itu sebagai bagian dari kebiasaan yang akhirnya menjadi akhlak. Sesuatu yang tidak pernah terfikir, tidak pernah terrekayasa, tapi ujug-ujug menjadi bagian dari karakter kita sehari-hari. Ini namanya adalah makarimul akhlak. Akhlak yang mulia, ya ini, akhlak yang mulia yang menjadi hikmah kita. Menjadi hikmah kita, pengabdian kita pada masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, karakter yang menurut saya penting untuk kita bangunkan dengan sumber literatur agama kita adalah bagaimana kita mencintai profesi. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Kita patut bersyukur yang luar biasa. Di tengah problem yang membahana, problem yang panjang lebar seperti ini, di tengah orang sangat sulit atau mungkin melakukan interaksi dan kegiatan-kegiatan yang bebas, kita semuanya masih bisa bekerja lebih nyaman. Di tengah tuntutan pekerjaan yang demikian rupa, tapi ketenangan itu ada pada diri kita, paling enggak para ASN, para pegawai di bagian di Kementerian Keuangan, itu harus menunjukkan tasyakurnya, rasa bangga dan syukurnya dengan cara mencintai profesi kita. Ya, totalitas dan kerja tuntas harus menjadi ciri bagian dari orang yang mencintai profesi. Sebagai seorang auditor,
sebagai pemimpin kantor keuangan KPP Pratama, menjadi kantor pelayanan publik. Menurut saya saatnya profesi ini kita pahami sebagai bagian yang harus ditempatkan pada bagian dari hikmah kita. Jadi saya sebutkan profesi yang baik itu sesungguhnya adalah profesi yang artinya berujung ibadah. Hidup mati kita tidak ada kesempatan, tidak ada cara, tidak ada tujuan lain kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah, illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi ini tidak ada lain kecuali ibadah. Apa itu ibadah? Cinta pada profesi dan pekerjaan kita. Cinta menjaga profesi dengan cara yang baik, dengan karakter-karakter akhlakul karimah, itu bagian yang luar biasa kita berikan. Nah, maka di sini menurut saya ingin mengajak betapa pentingnya memberikan yang tepat dalam pekerjaan kita, karena menjadikan sesuatu itu lebih berdaya guna, lebih manfaat, dan tentu ini menjadi bagian dari kesuksesan kita. Yang ketiga, good services atau layanan prima itu. Tadi saya sebutkan ada hadis Nabi yang sering menjadi inspirasi kita. Ahabu ibadallahi ilallahi ahsanuhum khulqa. Sebaik-baiknya hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya. Melayani dengan murah hati, senyum, kemudian menyenangkan. Tentu ini akan bagian dari spirit yang luar biasa. Kenapa Kanjeng Nabi bersabda itu, Pak? Senyummu adalah sedekah. Senyummu adalah obat, kata dokter. Ya, kita sering lihat banyak sekarang pasien-pasien yang di rumah sakit, mohon maaf Bapak-bapak Ibu dokter, para nakes ini. Ya, sekarang garda terdepan penanganan COVID-19 ada di bagian kesehatan. Ya, tentu ini akan lebih keren, lebih hebat jika tetap hikmah pengabdiannya diikuti dengan hati yang luar biasa. Tidak dengan ketakutan yang luar biasa, tidak dengan keterpaksaan yang luar biasa. Senyumnya itu luar biasa, bisa menjadi obat pasien-pasien. Ada banyak pasien yang sakit jantung, sakit saraf, hanya ketemu dokternya aja sembuh, ketemu dok, seneng misalnya, hanya mendengarkan dan senyum dan yo, mboten napa sae itu mboten napa sae pun sehat walafiat, padahal asline loro kabeh awake. Dibilang begitu itu wis obat, gara-gara apa? Senyumnya. Karena itu menurut saya ini bagian yang menjadi PR refleksi saya. Sekali lagi ini saya tidak ceramah, Pak. Saya hanya menukar gagasan untuk berdiskusi. Jadi bagaimana kita menjadikan servis ini dengan senyum, dengan layanan yang luar biasa. Nah, slide saya yang terakhir, selebihnya monggo nanti kita bisa diskusi kalau misalnya masih ada waktu, adalah bagaimana ada contoh yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi dalam rangka memberikan layanan ini kepada publik itu. Ya. Jadi contoh yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 1. Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab itu sosok orang yang paling terkenal integritasnya hebat di antara para sahabat. Kejujurannya tiada bandingnya. Itu pernah mengirimkan surat teguran kepada Amr bin As, salah satu gubernur yang ada di Mesir. Karena apa? Ada aduan, ada domas istilahnya, aduan masyarakat tentang rumahnya mau dirobohkan, rumahnya mau dihancurkan, rumah yang sudah hampir ambruk oleh orang Yahudi ini mau dirobohkan oleh Amr bin As. Dan rumah ini nanti di kemudian hari direncanakan akan dijadikan rumah dinas, ya kan? Dan itu dilakukan direncanakan oleh Amr bin As itu. Maka kemudian Sayyidina Umar mengirimkan isyarat simbol dari tulang unta yang kropos hitam dalam bahasa agamanya itu agak elek, ada bau, kemudian dikasih corekan pedang kayak alif gitu.
dikisihin kepada Amr bin As. Nah, dalam konteks ini, seorang pemimpin khalifah yang jujur, yang integritasnya tiada bandingnya, mengajarkan kepada kita pentingnya layanan publik secara langsung pada masyarakat itu. Mereka bisa bertemu dengan mudahnya kepada pimpinannya, dipermudah urusannya, aduannya diterima langsung di TL, cepat tindak lanjuti, dengan tanpa mempertimbangkan unsur itu agamanya apa. Artinya apa? Unsur keadilan yang diberikan itu. Unsur kesetaraan, kesamarataan, unsur keseimbangan, tidak ada diskriminasi. Ini yang tadi kita sebutkan dalam undang-undang soal layanan publik tadi itu. Karena itu, tujuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah bagian dari kita mengajarkan membangun kebersamaan, membangun totalitas, apapun yang dilakukannya tidak mempertimbangkan siapapun orangnya. Dan menurut saya ini saat ini saya melihat menjadi bagian dari karakter kita bekerja dalam menjadi ASN, menjadi berkhidmah di masyarakat ini, terutama di bagian teman-teman di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir layak untuk menjadi refleksi kita. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada prinsip-prinsip Islam tentang layanan publik itu, ya, yang menjadi gambaran kita. Ada berapa yang menurut saya penting untuk kita lakukan. Prinsip layanan publik itu satu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulaiman, ta'awun, tolong menolong, memberikan layanan yang terbaik, ya, memberikan pekerjaan kita yang sangat mulia ini dilakukannya dengan baik untuk membantu untuk menuntaskan kebahagiaan kesenangan orang lain. Yang kedua, taisir. Menurut saya ini patut kita renungkan bersama. Tidak terlalu bulat prosedurnya, tidak terlalu berliku-liku birokrasinya, to the point, yang rumit-rumit dipangkas, dikurangi. Itu namanya mempermudah. Prinsip dasar dalam bahasa agama sering disebut yasiru wala tu'asiru. Berikanlah kemudahan, jangan kesulitan. Jangan seperti periode yang dulu-dulu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, saatnya sekarang kita pangkas, kita kurangi, services kita maksimalkan, berikan layanan dengan mempermudah pada publik. Yang berikutnya adalah musyawarah, ya, setara. Menurut saya ini hampir mirip dengan anti diskriminatif, anti kenyamanan, kemapanan. Bagian dari kita perlu memberikan servis kita agar semuanya setara. Yang berikutnya adalah dengan sayang, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Karena bagian dari rasa khidmah kita adalah kasih sayang itu yang kita berikan pada umatnya. Mohon maaf, saya ingin di akhir paparan saya ini ingin mengajak merefleksi Kanjeng Nabi. Nabi itu kepada anak kecil sayangnya luar biasa. Kepada orang tua luar biasa sayangnya. Kepada siapapun sayang luar biasa. Suatu saat Nabi itu sholat misalnya. Ketika sedang sujud, dia ditumpai bahasa Indonesianya apa? Dinaikkan, ditunggangi, ya, ditunggangi oleh cucunya Hasan Husain. Hasan Husain itu melihat mbahnya sholat, langsung naik di atas, duduk di lehernya, kemudian lama dua-duanya. Nabi dianggap jaran kuda, kuda itu di sujud akhir itu, sampai makmumnya itu sujud tangi lagi kok nggak selesai sujudnya. Ternyata di situ ada Hasan Husain sedang bermain kuda-kudaan sama mbahnya. Sampai kemudian salam agak lama, kemudian baru salam. Suatu saat ditanya para sahabat Nabi, ya Nabi kenapa salammu, sujudmu tadi kok lama banget? Sampai saya tengok berkali-kali, apa jawab Nabi? Saya tidak ingin cucuku itu sakit, cucuku itu sedang senang, sedang bunga, naik saya itu, maka biarkan itu dalam kebahagiaan, kebungaan, kesenangannya itu. Ceriaannya biarkanlah, makanya saya biarkan dulu. Andaikan saya bangun, nanti bisa kaget jatuh. Atau bahkan belum selesai dia bermain, bercanda dengan temannya, dengan adiknya Hasan dan Husain itu. Begitu juga dengan orang tua. Suatu saat Kanjeng Nabi itu gojekan sama Mbah Yangti yang sudah sepuh. Dia bilang, surga nanti tidak ada tempat untuk orang tua yang jelek. Karena yang ada di situ adalah orang-orang yang cantik-cantik, bidadari-bidadari. Nah, kemudian mbahnya itu nangis luar biasa. Curhat dengan Nabi.
berarti saya ini nggak bisa masuk surga ya Nabi. Oh, nggak bisa. Nah, tapi itu guyon, tambah nangis. Maksud saya, wajahmu, Mbah, posisi badanmu, bodimu, semuanya nanti berubah menjadi cantik lagi. Nggak ada orang tua di surga itu. Adanya orang-orang yang keren-keren, yang luar biasa seperti saat ini. Cara Nabi memberikan stimulus, memberikan penyampaiannya juga dengan cara yang sama. Menurut saya, ini yang harus kita lakukan sebagai PR kita semua. Mungkin begitu, Pak Herawan, bagian dari pengantar saya. Jika ada hal yang disampaikan, saya pikir masih banyak. Saya punya slide, tetapi menurut saya cukup ini sebagai hal yang patut kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan wilayah Jawa Tengah ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam. Paparan yang sangat luar biasa sekali sudah kita simak. Dimensi akhlak dalam pelayanan publik ini materinya berat dan sekaligus menjadi refleksi buat kita bersama untuk memperbaiki layanan kita di sektor publik ini. Beberapa poin tadi sudah kita dengarkan. Yang pertama ada revolusi mental, mencintai pekerjaan, good services, bekerja dengan total, kemudian ada partisipasi publik, dan ada ta'awun, taisir, musawah, rahmah. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung kepada beliau, Bapak Profesor, atau bisa juga lewat chat, ya. Untuk chat ini bisa kita sampaikan langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin dari Pak Sulaiman Shah bisa mengawali, atau dari Pak Arista atau Bapak Ibu pejabat eselon 3 yang lain, monggo silahkan, atau yang lainnya boleh juga bisa langsung. Monggo. Pak, di unmute cuma biar bisa nanya. Monggo Pak Arista, mungkin ada pertanyaan. Di unmute dulu Pak. Okay. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi sudah Bapak jelaskan akhlakul karimah pejabat publik lah, kira-kira seperti itu. Saya sampai termangu-mangu, Pak. Merefleksi apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang kira-kira sudah kami lakukan. Rasanya kalau dikasih persentase kok jauh dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi rasanya kita harus perlu banyak memperbaiki sebagaimana yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, kira-kira titik balik memulainya harus seperti apa ini, Pak? Kadang-kadang kan jiwa kita ini kan labil. Ya. Apik tidak gitu ya. Sedino apik, sedino ora gitu, Pak. Jadi gimana kita supaya punya akhlak itu konsisten atau stabil? Gitu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Herawan? Monggo langsung Mawan. Oke, ya. Terima kasih Pak Arista. Ini kalau yang bertanya bose memang berbobot ini ya. Berat sekali ini. Ya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hidup itu kan tujuannya kita harus menjadi orang yang terbaik. Semakin hari kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada tahun-tahun, hari-hari sebelumnya. Komitmen ini harus menjadi semangat kita dalam hidup, dalam dimensi apapun. Baik dalam konteks pengabdian kita kepada negara, maupun konteks kasih sayang dan keharmonisan kita berkeluarga,
atau dalam kita berkiprah dan bekerja di kantor. Ya, ketika orang sudah mampu merefleksi bahwa hari ini akan lebih baik daripada hari-hari berikutnya, hari berikutnya itu sebagai kaca kita untuk berpacu ke depan harus lebih baik lagi. Semangat itu yang menurut saya harus bisa dijadikan karakter kita. Saya tentu ngajak diskusi ini dalam konteks persoalan yang values, yang bicara soal nilai, soal karakter kita. Soal prakteknya, Bapak Ibu, saya lihat di chatnya ini pertanyaan-pertanyaan teknis, saya nggak bisa jawab itu. Itu hubungannya dengan Pak Arista nanti itu. Bagaimana pekerjaan yang harus butuh waktu lama, sementara butuh cepat. Nah, SOP ini gimana? Itu nanti yang jawab Pak Arista, jangan saya itu. Tapi maksud saya begini, sekali lagi, setiap orang jika ingin hidupnya sukses, berhasil, dan tentu disenangi oleh publik, dan tentu diridhoi oleh Allah, tentu setiap hari hidupnya harus lebih baik. Orang yang rugi adalah orang yang hidupnya tidak mampu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saya pikir ini semua sudah kita pahami. Nah, kalau demikian yang kita miliki saat ini, maka PR kita adalah nilai-nilai yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya the ideal values menurut saya. Nilai-nilai ideal normatif yang harus ada di kita. Kalau kita mau berkaca, mohon maaf ya, kalau kita mau melakukan prototipe, contoh yang hebat siapa yang bisa kita tiru. Jangan ecek-ecek kalau nirunya. Ya kan? Jangan ecek-ecek. Pejabat yang kita tiru, pejabat seperti siapa? Siapa tuh berubah-ubah. Contoh orang yang paling hebat sedunia ini. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan niru yang pejabat sekarang ini. Kita tahunya di publik saja. Ya kan? Tapi di rumah tangga enggak tahu. Tapi yang sudah teruji betul sebagai profiling uswatun hasanah, tauladan yang keren, yang hebat, ya Nabi. Lalu pertanyaannya, apa bisa kita mencontoh Nabi? Ya, ini dalam PR kita, Pak. Karakter pertama yang harus muncul adalah kesemangatan untuk bisa mencontoh Nabi. Jangan nyontoh Nabi yang enak-enaknya saja. Seperti itu Kang Becak, orang Madura yang pernah saya naiki ke Sunan Ampel itu, makomnya Sunan Ampel. Saya naik becak, kemudian agak jauh naik ke Sunan Ampel, naik becak, ditanya sama tukang becaknya, Mas, sampean kerja di mana? Kerja di mana? Saya jawab, saya di kampus ngajar. Oh, dosen ya? Saya senyum-senyum saja. Bojone piro, Mas? Oh, dosen ya, bojone. Saya jawab ya siji. Bojo siji. Dosen kok siji, aku wong becak bojoku papat kok, Mas. Ora mikir sunah Nabi blas sampean. Saya dibilang begitu. Jadi ternyata sunnah Nabi itu bisa ditiru sebagiannya oleh orang-orang tertentu. Tapi mencontoh Nabi itu sebetulnya adalah bukan persoalan akhlak parsial begitu, Pak. Mohon maaf, itu memang sunnah Nabi, tapi sangat berat. Ada sunnah Nabi yang lain pakai jenggot. Bagus itu bagian dari profiling, tapi sebetulnya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Itu nilai akhlak Nabi yang paling utama. Nabi yang menghargai keluarganya, yang kasih sayangnya luar biasa. Menyayangi orang lain, yang jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Jangan-jangan orang yang nikah 2, 3, 4 itu nikahnya penuh dengan kedustaan, ngapusi istri-istrinya. Ya kan, misalnya. Dengan memberikan kesakitan dan luar biasa itu. Nah, menurut saya ini yang harus menjadi karakter kita. Menjadikan diri kita mencintai profesi, Pak Arista. Tadi saya sampaikan. Bagaimana harus kita mulai? Sejak awal kita harus kaji itu bahwa menjadikan diri kita yang terbaik saat inilah menjadi baseline kita. Tidak harus terlalu mundur ke belakang. Saya dulu gini sudah, ini baseline kita. Start kita dari sini. Saatnya ke depan kalau ada kekurangan, yang lalu kita mulai, kita tutup, kita bangun yang baru lagi. Dengan cara menghargai pekerjaan kita, dengan cara menghargai kolaborasi secara bersama. Dan itu menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dari semangat kita untuk menjadi lebih baik. Pekerjaan kita sulit, tetapi kalau tidak sulit, ya tidak hidup. Tantangan kita banyak. Kalau orang nggak mau tantangan, nggak usah hidup. Menurut saya kan begitu. Orang yang hebat, orang yang mampu menyelesaikan tantangan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu Pak Herawan. Oke, Prof. Ini ada pertanyaan, mungkin agak teknis, tapi mungkin ini sering terjadi.
izin bertanya, ketika sedang melayani wajib pajak ya di pelayanan kami ya, Ini alamat kalau pertanyaan begini nih saya. kemudian tabrakan dengan sholat subuh, mana yang didahulukan? Ini teknis nih. Tapi ini mungkin kaitannya dengan akhlak atau mungkin secara fikih, saya kurang tahu nih. Monggo Prof mungkin bisa diberikan jawaban. Sholat duhur, Pak. Nggih. Tabrakan dengan waktu sholat duhur. Iya, Bapak dan Ibu, ini Mas Lutfi nih yang tanya. Ini saya juga buka chatnya ini. Jadi ini apa namanya? Menurut saya program nilai ajaran agama itu tidak ada yang bertentangan dengan kebaikan manusia, termasuk pekerjaan kita. Maka di sini perlunya kantor itu menjadwal menata dengan baik. Mohon maaf, kalau saya sebagai orang yang beragama Islam, yang punya kewajiban harus sholat 5 waktu, dan harus tepat waktu, maka kantor dimanapun harus mulai menata jadwal sholat itu dengan cara tepat itu. Jadi ada statement yang jelas, transparan bahwa misalnya layanan tetap jalan, tetapi sholat juga tidak boleh terganggu. Kalau saya, Pak, dulukan sholatnya. Layanan pajak kan bisa disampaikan. Atau ada bagian-bagian yang kita tinggal, tapi ada yang menggantikannya. Nah, jadi menurut saya, yang paling tepat adalah kita jangan mengadu, mempertemukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dijadikan PR kita. Misalnya tadi, kita sedang melayani wajib pajak, sementara kita butuh waktu lama, sementara waktu sholat, menurut saya, publik juga akan tahu. Lambat laun publik juga kita ajari. Kita melayani, tapi sholat hanya butuh waktu berapa? Paling 5 menit, 3 menit, dan sebagainya. Atau, monggo Bapak Ibu yang paling tahu bagaimana cara mendahulukan yang terbaik. Tapi maksud saya begini, monggo diimprove. Tapi maksud saya begini, pekerjaan itu usahakan caranya jalan beriringan. Tidak bisa dipertentangkan dengan orang-orang lain, dengan pekerjaan-pekerjaan lain, apalagi ditentangkan dengan layanan itu. Kecuali dalam hal yang memang sangat krusial, sangat urgen, saya pikir sholat mungkin bisa mundur sebentar begitu kan, karena ini sedang proses dengan layanan kepada apa namanya tamu, kepada wajib pajak yang harus kita hormati, kita layani. Menurut saya, monggo Bapak Ibu yang melakukan improve itu. Tapi kan tidak setiap hari itu kan, jam itu kan tidak setiap hari. Jadi bisa menyesuaikan. Sehingga apa namanya, ini bagian dari PR kita. Intinya bekerja kita saat ini itu bagian dari ibadah. Ini juga harus kita pahami. Jangan sampai terlalu dihadap-hadapkan antara ibadah sholat yang mahdhah, yang fardu, yang utama, dengan kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari ibadah. Kita bisa mengambil spelling makna yang varian ini. Dengan sungguh-sungguh mengerjakan waktunya, nanti sholatnya apa namanya mundur, menurut saya juga tidak salah. Ada banyak pilihan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang bisa melakukan improve sendiri-sendiri. Oke. Begitu Pak Herawan. Ya, matur nuwun Prof atas pencerahannya. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Ada yang mau bertanya langsung atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan langsung? Pak Sulaiman Syah, monggo. Coba kita lihat yang berikutnya, Prof. Ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Prof. Adakah keutamaan dalam memudahkan urusan orang lain, khususnya dalam urusan administrasi pemerintahan? Sekaligus sebagai penambah semangat ya, pencerahan dengan sekaligus. Ya, saya itu Bapak dan Ibu diajari oleh guru-guru saya. Guru-guru saya bidang keuangan. Saya dulu sebelum jadi rektor ini wakil rektor 2, wakil rektor bidang administrasi dan keuangan. Termasuk yang ngajari ya para ya bapak-bapak yang ada di DJA, di KPKN, atau bahkan di pemeriksa inspektorat. Katanya untuk urusan pekerjaan, urusan kayaknya dengan administrasi, nabinya itu jadi keuangan. Jangan sampai secara administratif formal itu salah. Dan begitu. Pekerjaan boleh berimprove macam-macam, tapi administrasi peng-SPJ-nya harus benar. Regulasi tetap harus nomor 1. Nah, menurut saya apa namanya
Ini yang harus menjadi PR kita. Maksud saya begini, Pak. Memberikan pencerahan kepada publik, ya, memberikan pencerahan kepada satker-satker yang lain, bagi Bapak-Bapak Ibu yang ada di Kementerian Keuangan, untuk melakukannya dengan cara yang tepat, yang benar, yang cepat pula. Dengan cara memberikan services kita tepat waktu, tidak berpanjang-panjang, prosedurnya enggak ruwet, dan kemudian diberi kemudahan. Taisir tadi, Pak. Menurut saya ini bagian yang harus kita utamakan. Tetapi sekali lagi, taisirnya tidak mempermudah masalah. Tidak menganggap itu mudah atau ngentengke, Pak. Jangan diambil tafsir, Pak Herawan. Taisir kemudian, oh kok angel-angel, tapi kalau mempersulit atau sulit, atau mudah, tapi tiba-tiba mudahnya bertentangan dengan aturan hukum, ya nggak boleh. Ya, sekali lagi, SPJ-nya harus lengkap, harus begini-begitu, tapi kalau tidak lengkap, ya tidak boleh. Bukan berarti mempermudah itu di lolosan itu. Maksud saya, mempermudah itu salah satunya jelaskan prosedurnya, kriterianya dengan gamblang, dengan senyuman, dengan keikhlasan, dengan memberikan bimbingan yang tepat. Menurut saya, agar orang-orang itu dalam wajib pajak maupun yang lainnya itu merasa bangga, merasa senang berinteraksi dengan orang-orang yang punya hikmah, punya pengabdian pada bangsa dan negara itu. Mungkin begitu, Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain silahkan. Sudah pukul 2. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Udah nggak ada ya? Sepertinya belum ada, Pors. Mungkin bisa kita lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan terus sambung silaturahim ini ke depan sehingga dalam topik-topik yang menarik lagi di masa mendatang. Terima kasih atas dialognya. Oke, saya mau tutup dengan beberapa poin kesimpulan mungkin. Jadi Bapak dan Ibu, saya pertama menyampaikan matur nuwun. Terima kasih diajak diskusi di sini. Yang kedua, ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan semangat bekerja kita. Pekerjaan yang sulit, tetapi juga harus menjadi tetap kita gapai dengan sebaik-baiknya. Karena itu bagian dari cara kita melakukan perform bahwa kita itu menjadi orang yang bisa terbaik kita berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi PR kita adalah bagaimana menjadikan diri kita diri yang berguna, lebih bermasyarakatnya, lebih santun, dan memberikannya service-nya dengan terbaik. Terakhir, ada pantun. Ada pantun itu untuk Bapak Ibu semuanya. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan Indonesia. Tulus memberikan pelayanan prima adalah cermin akhlak yang mulia. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia kerja kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada Mas Gufur, monggo. Tadi bersama-sama kita telah menyimak mau itu hasanah dari Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam tugas kedinasan di kantor kita masing-masing. Kami selaku pembawa acara mewakili pengurus masjid, mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan serta kesalahan dalam tutur kata dalam penyelenggaraan acara ini. Marilah kita tutup acara kita di siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Imam. Oke, sami-sami Pak Arista. Oke, mohon maaf. Moga-moga sukses semuanya.
Enggak, maturun. Amin, matur nuwun. Insya Allah nanti kalau situasi sudah membaik, saya ingin sowan ke tempatnya Bapak. Oke, siap. Nggih, Pak, monggo Pak. Oke, maturun. Mohon diri saya live. Oke. Nggih. Assalamualaikum. Tersuwun. Waalaikumsalam.